Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sipagani Aulia. Di video kali ini aku masih sama video sebelumnya, yaitu mau berbagi gimana cara mengoperasikan program pengolah data. Nah, kalau di video sebelumnya aku menggunakan Excel, kali ini aku mau menggunakan SPSS. Nah, apa sih itu SPSS? SPSS merupakan program olah data statistik yang paling populer dan paling banyak pemakainya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, SPSS ini banyak digunakan oleh para peneliti seperti untuk meriset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain-lainnya. Nah, awalnya SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for Social Science. Karena program ini mula-mulanya dipakai untuk meneliti ilmu-ilmu sosial. Namun seiring dengan perkembangannya dari waktu ke waktu, SPSS ini penggunanya makin luas, tidak hanya di ilmu sosial, namun juga di bidang ilmu lainnya seperti bisnis, industri, kesehatan, psikologi, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga sampai sekarang kepanjangan dari SPSS ini adalah Statistical Product and Service Solution. Untuk kegunaan atau fungsi utama dari SPSS ini adalah untuk melakukan analisis data penelitian dan membuat model prediksi suatu kumpulan data. Namun di samping itu juga masih banyak fungsi-fungsi lain dari SPSS, seperti untuk melakukan pengolahan dan dokumentasi data, lalu melakukan operasi matematika seperti algebra, aritmatika, dan trigonometri. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai SPSS, langsung saja kita membuka aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Dan di sini saya menggunakan versi 20, tapi bagi teman-teman yang menggunakan versi lain mungkin sama ya. Nah, untuk tampilan awal dari SPSS ini seperti ini. Nah, di sini terdapat menu bar, yaitu ada menu file, di mana ini digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan file data. Seperti di sini ada new, yaitu untuk membuat lembar kerja baru, lalu ada open, ada close, save, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada edit. Menu edit ini juga digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan perbaikan data. Seperti ada undo, ada redo, ada cut, ada copy, ada paste, clear, insert variable, insert case. Nah, lalu pada menu view ini digunakan untuk mengatur toolsbar pada halaman SPSS seperti status bar, toolsbar, dan yang lain-lainnya. Lalu pada menu data ini digunakan untuk membuat perubahan data pada SPSS. Bisa digunakan untuk mengurutkan data, validasi data, menggabungkan data, membagi data, dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada menu transform. Nah, ini digunakan untuk membuat perubahan pada variabel yang telah dipilih sesuai dengan kriteria tertentu, seperti compute variable, rank case, split time series, dan yang lain-lainnya. Lalu ada menu analyze. Nah, menu analyze ini digunakan untuk olah data atau menganalisis data seperti deskriptif statistik atau yang lain-lainnya. Lalu di sini ada direct marketing dan graphs. Nah, ini tuh untuk membuat grafik seperti chart, line, ada bar, ada histogram, lalu ada utilities. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan menu, data file, comment, transcript, dan yang lain-lainnya. Nah, lalu di sini ada menu add-ons. Add-ons ini digunakan untuk mengetahui menu yang berisi tentang aplikasi tambahan, service, dan sebagainya yang dapat dilihat dari SPSS website. Lalu ada window, di mana ini digunakan untuk split file, minimize all, Windows, sebagainya. Lalu ada menu help. Nah, menu help ini digunakan untuk meminta bantuan informasi mengenai
program SPSS yang telah diakses secara mudah dan jelas. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tools bar. Tools bar ini ada open data. Nah, itu untuk membuka file data dari SPSS. Lalu ada save untuk menyimpan file data. Lalu ada print untuk mencetak halaman atau data. Lalu ada recall recently used dialog. Nah, ini tuh untuk menampilkan alat analis yang telah kita gunakan. Lalu ada undo untuk menghapus atau untuk mengembalikan data yang dihapus. Lalu di sini ada redo a user action. Nah, ini tuh untuk membatalkan perintah undo. Lalu ada di sini ada go to case. Nah, ini tuh digunakan untuk menuju ke kasus atau data nomor tertentu. Lalu ada go to variable untuk menuju ke variabel tertentu. Ada variabel di mana ini untuk menampilkan informasi tentang variabel yang telah dibuat. Lalu tools ini digunakan untuk menemukan variabel yang telah diinput. Nah, ini ada insert case. Nah, ini tuh untuk menyisipkan data dengan cara menambahkan baris kosong. Lalu ada insert variable, di mana ini untuk menyisipkan variabel. Lalu ada split file untuk membagi file ke dalam subgroup. Lalu di sini ada weak case, ini untuk memberikan bobot yang berbeda pada data tertentu. Lalu di sini ada select case, yaitu untuk menentukan data tertentu yang akan dianalisis. Ada value labels, yaitu digunakan untuk memunculkan nama value dari data jenis kategori, baik itu nominal maupun ordinal. Lalu di sini ada use variable set, di mana untuk memilih kumpulan data. Nah, selanjutnya di sini ada halaman kerja atau lembar kerja. Di sini ada variabel view. Nah, variabel view ini digunakan untuk memasukkan dan mendefinisikan variabel. Nah, pada kolom name ini digunakan untuk memberikan nama variabel. Pada kolom type ini digunakan untuk menentukan tipe data. Ada width digunakan untuk menentukan lebar kolom. Lalu ada kolom desimal. Nah, desimal ini digunakan untuk memberikan nilai desimal atau angka setelah koma. Lalu ada label kolom. Nah, label kolom ini digunakan untuk memberi nama variabel. Lalu ada values. Nah, kolom ini digunakan untuk memberikan value atau nilai untuk data nominal maupun ordinal. Lalu ada missing. Kolom missing ini digunakan untuk menemukan data yang hilang. Lalu ada columns. Nah, kolom ini digunakan untuk menentukan lebar kolom. Lalu ada link. Nah, ini digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri, maupun center. Lalu ada measure. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data yang nominal, ordinal, maupun scale. Selanjutnya ada data view. Ada halaman data view ini digunakan untuk memasukkan data pada kolom variabel yang telah dibuat. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa contoh untuk mengaplikasikan program SPSS ini. Di sini aku mau menggunakan analisis ekspor atau eksplorasi. Sebelum udah punya datanya, langsung kita buka aja data yang udah kita buat sebelumnya, yaitu mengenai mesin anestesi. Nah, jadi di sini ada sebuah kasus di mana seorang manajer engineering di sebuah rumah sakit ingin mengetahui kondisi kerusakan dari 15 mesin anestesi yang berada di bawah pengawasannya. Nah, manajer engineering ini kemudian mengumpulkan data di sini berdasarkan waktu total kerusakannya. Di sini sudah terdapat datanya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masuk ke dalam variabel view. Masukkan variabel di sini, yaitu variabel di sini ada dua, yaitu mesin dan waktu. Untuk tipenya yang mesin ini string dan yang waktu adalah numerik. Untuk ukurannya kita taruh aja 8. Nah, pada label pada variabel mesin kita kasih nama mesin. Sedangkan untuk variabel waktu kita
kasih nama waktu kerusakan mesin. Dan untuk values 0, untuk missing nggak ada, untuk kolom kita taruh 8. Nah, untuk ini rata ini kita sesuaikan saja, yang ini ke kiri, untuk waktunya kita ke tengah, lalu untuk measure ini sama-sama nominal. Nah, lalu selanjutnya masuk ke dalam data view. Nah, karena kita ingin melakukan analisis explore, kita masuk ke dalam analyze, lalu descriptive statistik, masuk ke dalam explore. Nah, yang kita masukkan hanya waktu kerusakan mesin, kita masukkan ke dalam dependence list. Lalu ada pada plots ini kita centang yang normality plot with test, karena kita ingin menguji normalitas. Lalu oke. Nah, di sini langsung muncul output dari analisis explore. Di sini ada case processing summary, di mana pada 15 mesin anestesi di rumah sakit tersebut datanya itu valid. Ada 15 buah dan tidak ada data yang hilang. Lalu untuk deskriptif, di sini deskriptif waktu kerusakan mesin. Yang pertama itu ada min. Min itu adalah rata-rata, dan rata-rata kerusakan mesin itu adalah sebesar 66,80 menit dengan standar error 11,323. Lalu untuk lower bound atau batas bawah yaitu ada 72,51 menit. Untuk upper bound atau batas atas yaitu 121,09 menit. Lalu 5% trimmed mean itu rata-rata setelah adanya pemotongan data terkecil 5% dan terbesar 5%. Hal ini yang mana untuk menghilangkan data yang menyimpang karena jauh dari rata-rata. Nilainya sebesar 94,22. Lalu untuk median atau nilai tengah yaitu 95. Untuk varian atau data yang didapat dari kelipatan standar deviasi yaitu sebesar 1923. Lalu ada standar deviasi atau ukuran penyebaran data dari rata-rata yaitu ada 43,856. Lalu ada nilai minimum yaitu 40 dan nilai maksimum itu ada 200. Lalu ada range yaitu jarak data yaitu 160. Lalu untuk interquality range itu ada 45. Lalu ada sweetness atau ukuran distribusi data. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi dengan normal itu dengan cara rasio sweetness dengan standar error of sweetness yaitu 1,293 per 0,580 sehingga didapat hasil 2,2259. Nah, kriteria yang digunakan jika rasio sweetness secara negatif 2 sampai 2 maka distribusi data normal. Karena nilai rasio pada mesin yang rusak ini adalah 2,229 maka data tidak terdistribusi dengan normal. Lalu ada kurtosis. Nah, sama halnya dengan sweetness, kurtosis juga digunakan untuk mengukur distribusi data. Nah, untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi dengan normal atau tidak, yaitu maka menghitung rasio kurtosis dengan standar error of kurtosis yaitu 1,538 per 1,121 sehingga didapat yaitu 1,371. Halnya dengan sweetness juga, kalau kriteria yang digunakan yaitu jika rasio kurtosis di antara negatif 2 sampai 2 maka distribusi normal, yang mana nilai rasionya itu adalah 1,371 yang berarti data ini terdistribusi dengan normal. Nah, lalu ada output dari tes normality yaitu untuk melakukan analisis parametrik seperti independent test, korelasi bivariate, regresi,
dan yang lain-lainnya, syaratnya adalah data harus terdistribusi dengan normal. Tes normalitas ini dilakukan dengan menguji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian yaitu apabila signifikasi di atas 0,5 maka data terdistribusi dengan normal. Apabila data di bawah 0,5 maka data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk mesin ini terdistribusi dengan normal karena berada pada nilai 0,93. Nah, jadi analisis eksplorasi ini adalah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam untuk melakukan uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio. Rasio sendiri juga kebetulan saya sudah ada contoh kasusnya. Nah, di sini kita akan menghitung rasio dari data hasil kuesioner kepuasan pelayanan di sebuah rumah sakit. Nah, untuk variabelnya yaitu ada responden, kategori, pelayanan, dan kepuasan. Untuk tipenya itu ada string, numerik. Lalu ini ada 8, kita simpan aja 8, ini 0. Untuk labelnya ini subjek. Nah, subjek ini dimaksud adalah subjek dari penelitian, yaitu responden. Lalu untuk label ini adalah kategori untuk pelayanan rumah sakit dan kepuasan responden. Untuk value-nya responden gak ada. Nah, kalau untuk kategori value-nya seperti ini. Nomor 1 itu yaitu kategori pasien, dan untuk nomor 2 kategori pengunjung. Dan untuk pelayanan pada nilai 1 ini pelayanan itu kurang, dan untuk 2 itu cukup, untuk 3 itu baik. Lalu di sini ada 1 itu kepuasan, itu nilai dari kepuasannya, skornya itu 0 sampai 20. Lalu untuk nomor 2 itu ada 20 sampai 40. Nomor 3 ada 40 sampai 60. Nomor 4 ada 60 sampai 80. Dan nomor 5 ada 6 sampai 100. Untuk missingnya nggak ada, intinya sama. Lalu untuk measure-nya ini nominal, scale. Nah, langsung saja kita masuk ke data view. Nah, data view ini setelah tadi udah diatur, baru kita masukkan si data variabel ini. Nah, apabila udah, kita langsung akan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio ini kita masuk ke deskriptif statistik, lalu masuk ke rasio. Nah, untuk kategori kita masukkan ke dalam grup variabel. Untuk pelayanan itu masuk ke numerator, dan untuk kepuasan denominator. Lalu untuk statistiknya, untuk min kita checklist, ini checklist. Nah, ini jangan. Lalu oke. Di sini ada output dari rasio statistik, di mana terdapat 5 pasien yang diproses. Responden tersebut yaitu subjek dengan huruf A, C, G, I, dan K. Karena pembilangnya itu adalah kepuasan responden dan penyebutnya itu pelayanan rumah sakit, maka untuk rasio min pada kategori pasien ini adalah 2,133. Untuk weighted mean yaitu ada 1,692, dan untuk price relate diferensial yaitu 1,261. Nah, untuk kategori pengunjung ada 10 responden yang diproses, yaitu dengan subjek huruf B, D, E, F, H, J, L, M, N, O. Nah, karena pembilangnya adalah kepuasan responden dan penyebutnya adalah pelayanan rumah sakit, maka untuk rasio min kategori pengunjung yaitu ada 1,750. Lalu untuk weighted mean yaitu 1,542, dan untuk price relate diferensial yaitu ada 1,135. Dan untuk gabungan dari kategori pasien dan pengunjung untuk rasio min yaitu ada 1,878, untuk weighted mean yaitu ada 1,595,
Dan untuk price relate differential itu 1,178. Jadi rasio ini adalah pada dasarnya itu berfungsi untuk menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Nah, rasio juga sering disebut rasio statistik, adalah hasil pembagi dua variabel, di mana semua variabel data adalah bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Lalu rasio statistik juga menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grup variabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Seperti biasa, datanya udah ada. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data hasil penelitian terkait apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X pada tahun 2022. Seperti biasa, awalnya kita masuk ke dalam variabel new. Nah, di sini masukkan variabel air dan kejadian. Untuk tipenya itu numerik dua-duanya. Untuk width-nya kita 8 desimal 0, dan untuk label yaitu pada air adalah sumber air minum, dan untuk label pada variabel kejadian yaitu kejadian diare. Dan untuk value pada air itu ada pada nilai 1 itu terlindungi dan nilai 2 tidak terlindungi. Sedangkan untuk value variabel kejadian yaitu nilai 1 itu tidak diare dan nilai 2 itu diare. Untuk missingnya tidak ada, kolomnya 8, alignment center, measurenya dua-duanya kita menggunakan nominal. Lalu kita masuk ke dalam data view. Nah, seperti tadi untuk uji chi-square juga kita pergi ke analis, lalu ke descriptive statistik, lalu ke cross tab. Nah, untuk air minum ini masukkan ke dalam row, dan untuk kejadian diare ke kolom. Lalu pada bagian statistik, chi-square-nya dicentang lalu continue. Dan oke. Nah, di sini terdapat output dari kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas X. Nah, untuk intervensinya yaitu ada case processing summary, yaitu diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses dan tidak ada data yang hilang, sehingga tingkat kevalidannya itu ada 100%. Nah, lalu ini terdapat tabel tabulasi silang, di mana memuat informasi hubungan antara variabel sumber air dengan variabel kejadian diare. Pada kolom 1 di tabel count ini terdapat angka 10, yang mana artinya menunjukkan ada 10 balita yang meminum air dari sumber air pada kategori terlindungi, di mana balita tersebut tidak diare. Dan ada 2 balita yang meminum sumber air minum berkategori terlindungi, namun dia diare. Lalu ada 5 balita yang meminum air dari sumber yang tidak terlindungi dan dia tidak diare. Lalu ada 13 balita yang mengalami diare karena dia meminum air dari sumber yang tidak terlindungi. Nah, pada intervensi chi-square test ini, sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus membuat rumusan hipotesis dulu, di mana ada H0 dan HA, yang mana H0 itu tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita wilayah kerja Puskesmas X pada tahun 2022. Sedangkan untuk HA yaitu ada hubungan antara sumber air yang diminum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X pada tahun 2022. Nah, untuk pengambilan putusan ini
Jika nilai asim signifikan dua side berada di bawah 0,05, maka artinya H0 itu ditolak dan HA diterima. Sedangkan sebaliknya, jika asim signifikan dua side ini berada di atas 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel output ini, diketahui bahwa nilai asim signifikan dua set ini pada persen chi-square adalah sebesar 0,03. Karena nilai ini berada di bawah 0,05, maka berdasarkan pengambilan keputusan tadi, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, bahwa terdapat hubungan antara sumber air yang diminum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X tahun 2022. Hal ini juga dapat diartikan bahwa semakin terlindungi sumber air yang diminum oleh balita, maka kejadian diare akan semakin menurun. Dan sebaliknya, semakin tidak terlindungi sumber air yang diminum oleh balita, maka kejadian diare ini akan meningkat. Jadi, chi-square itu merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel yang sifatnya nominal ataupun kategorikal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang rendah. Pengujian dengan menggunakan chi-square diterapkan pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi data yang diamati sama atau tidak dengan frekuensi harapan atau frekuensi secara teoritis seperti tadi. Nah, chi-square ini seringkali disebut dengan chi-kuadrat. Dan prinsip kerja dari analisis chi-square ini adalah dengan melakukan perbandingan dua variabel, di mana skala data yang dimiliki ini adalah nominal. Nah, mungkin seperti itu pengenalan dan cara mengoperasikan SPSS ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar terkait. Namun aku masih ada satu tutorial yaitu bagaimana menggunakan aplikasi kesehatan yaitu NutriSurvey. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di video selanjutnya.